Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umur dunia waddin, wassalatu wassalamu ala mursalin, sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan berkat rahmat dan taufiknya lah sehingga kita bisa kembali membahas uh, materi kriteria limbah dari mata kuliah pengelolaan limbah. Kali ini saya akan menjelaskan anggota kelompok kami dari kelompok satu. Yang pertama itu ada Andika Azim, yang kedua ada Indah Mutiara Insani, ada Imam Setiawan, ada Muhammad Aslam Ahmad, ada Prama Pandu Novaliansyah, dan yang terakhir ada Rahmat Amiruddin. Nah, adapun tugas-tugas kami, yang Andika Azim sebagai pemateri, Indah Mutiara Insani sebagai pemateri dan notulen, dan saya sendiri Imam Setiawan sebagai moderator, dan Muhammad Aslam sebagai pemateri, Prama Pandu sebagai pemateri, dan Rahmat juga sebagai pemateri. Selanjutnya, nah, untuk pembahasan kali ini saya alihkan kepada Saudari Indah Mutiara Insani. Kepada Saudari Indah dipersilakan. Baik, terima kasih Imam. Di sini kita akan membahas tentang pendahuluan, kriteria limbah industri, limbah cair, limbah padat, limbah gas, limbah B3, serta penutup. Selanjutnya, pada pendahuluan kita akan membahas pengertian limbah serta limbah industri. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik atau rumah tangga. Limbah lebih dikenal sebagai sampah yang keberadaannya sering tidak dikehendaki dan mengganggu lingkungan, karena sampah dipandang tidak memiliki nilai ekonomis. Selanjutnya ada limbah industri. Limbah industri berasal dari kegiatan industri, baik karena proses secara langsung maupun proses secara tidak langsung. Limbah dari kegiatan industri adalah limbah yang terproduksi bersamaan dengan proses produksi, di mana produk dan limbah hadir pada saat yang sama, sedangkan limbah tidak langsung terproduksi sebelum proses maupun sesudah proses produksi. Selanjutnya kriteria limbah industri. Limbah industri itu dihasilkan atau berasal dari hasil produksi oleh pabrik atau perusahaan tertentu. Limbah ini mengandung zat yang berbahaya, di antaranya asam anorganik dan senyawa organik, dan menghambat kelangsungan makhluk hidup. Berdasarkan karakteristiknya, limbah industri dapat dibagi menjadi 4 bagian yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk penjelasan selanjutnya, limbah cair yang akan dijelaskan oleh Saudara Pandu. Kepada Saudara Pandu dipersilakan. Oke, terima kasih Imam. Saya akan menjelaskan tentang bagian limbah cair. Yaitu yang pertama Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2016. Yang pertama yaitu membahas tentang baku mutu lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha atau kegiatan. Lalu saya akan membahas tentang teknologi pengolahan limbah. Teknologi pengolahan limbah adalah kunci dalam memelihara kelestarian lingkungan. Berbagai teknik pengolahan air limbah untuk menyisihkan bahan polutan telah dicoba dan dikembangkan selama ini. Teknik-teknik pengolahan air buangan yang telah dikembangkan tersebut secara umum dapat dibagi menjadi 3 metode pengolahan, yaitu pengolahan secara fisika, secara kimia, dan pengolahan secara biologi. Lalu untuk penjelasan tentang kriteria kerusakan lingkungan hidup, yaitu limbah yang mengandung bahan kimia yang tidak mudah terurai oleh bakteri. Next. Sifat limbah cair. Limbah cair merupakan limbah sisa olahan industri yang sudah tidak terpakai oleh industri itu sendiri. Karena itu limbah cair memiliki karakteristik sendiri. Karakteristik limbah juga merupakan jenis pencemar yang perlu diketahui terlebih dahulu sebelum diproses. Karakteristik limbah cair dapat dianalisa dengan metode kimia, fisika, biologi, dan kombinasi.
Next. Sifat-sifat limbah cair, yaitu yang pertama ada sifat secara kimia. Karakter limbah cair secara kimia dapat dilihat dari senyawa organik dan anorganik yang ada pada limbah cair tersebut. Senyawa organik adalah karbon yang dikombinasikan secara satu atau lebih dari elemen-elemen unsur lainnya, seperti oksigen, nitrogen, fosfor, hidrogen. Sedangkan senyawa anorganik terdiri dari atas semua kombinasi elemen yang bukan tersusun dari karbon organik. Lalu sifat limbah cair yang kedua yaitu secara fisik. Secara fisik, karakter air limbah dapat dilihat melalui suhu, bau, warna, dan padatan yang tersuspensi. Suhu merupakan parameter yang penting dalam mengoperasikan unit pengolahan limbah dengan skala suhu yang digunakan Celsius dan Fahrenheit karena berpengaruh pada proses biologi dan fisik. Pada karakter fisik, secara bau merupakan parameter yang subjektif dengan tergantungnya pada sensitivitas indera penciuman seseorang. Kehadiran bau dapat menunjukkan adanya komponen-komponen lain di dalam air. Karakter air limbah cair melalui warna disebabkan dari adanya materi-materi dissolved, suspense, dan senyawa-senyawa koloidal yang dapat dilihat dari spektrum warna. Lalu yang ketiga, sifat limbah cair secara biologi. Secara biologi, keberadaan bakteri pada air limbah merupakan kunci efisiensi dalam proses biologi. Mikroorganisme ditemukan dalam jenis yang dapat bervariasi hampir semua dalam bentuk air limbah dengan konsentrasi 10⁻⁵ sampai 10⁸ organisme per mili. Boleh dilanjut. Klasifikasi limbah cair. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengolahan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, menjelaskan pengertian dari limbah, yaitu sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. Limbah cair dapat diklasifikasikan diantaranya yaitu limbah cair domestik, limbah cair industri, rembesan dan luapan, dan air hujan. Limbah cair domestik yaitu limbah cair hasil buangan dari perumahan atau rumah tangga, bangunan, perdagangan, dan perkantoran. Contohnya yaitu air sabun, air deterjen, sisa cucian, dan air tinja. Lalu yang kedua ada limbah cair industri atau industrial wastewater, yaitu limbah cair hasil buangan industri. Contohnya yaitu sisa pewarnaan kain atau bahan dari industri tekstil, air dari industri pengolahan makanan, sisa cucian daging, buah, atau sayur. Lalu yang ketiga ada rembesan dan luapan. Infiltration and inflow, yaitu limbah cair yang berasal dari berbagai sumber yang memasuki saluran pembuangan cair melalui rembesan ke dalam tanah atau melalui luapan dari permukaan. Air limbah dapat merembes ke dalam saluran pembuangan melalui pipa yang pecah, rusak, atau bocor, sedangkan luapan yaitu melalui bagian saluran yang membuka atau yang terhubung permukaan. Contohnya air buangan dari talang, atap, pendingin ruangan atau AC, bangunan perdagangan dan industri, serta pertanian atau perkebunan. Lalu yang terakhir, air hujan, stormwater, yaitu limbah cair yang berasal dari aliran air hujan di atas permukaan tanah. Aliran air hujan di permukaan tanah dapat melewati dan membawa partikel-partikel buangan pada atau cair sehingga dapat disebut limbah cair. Baiklah, itulah penjelasan tentang limbah cair yang dijelaskan oleh Saudara Pandu. Untuk selanjutnya, penjelasan tentang limbah padat akan dijelaskan oleh Saudara Andi Andika Azim. Kepada Saudara dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya, Imam. Di sini saya akan menjelaskan tentang limbah padat,
Limbah padat adalah setiap jenis zat padat yang timbul dari manusia dan organisme lain yang dianggap tidak diinginkan. Limbah padat dapat berupa fraksi organik atau anorganik dan umumnya tidak membawa nilai apapun bagi organisme lain. Selanjutnya, ada tentang sifat limbah padat. Berdasarkan sifat fisikanya, limbah padat terbagi ada 5, yaitu sifat limbah padat basah, limbah padat kering, limbah padat lembut, limbah padat besar atau bulky waste, dan limbah B3. Untuk limbah padat basah, limbah padat ini terdiri dari bahan-bahan organik yang mempunyai sifat mudah membusuk seperti sisa-sisa buangan makanan, buah-buahan, dan sayuran. Untuk limbah padat kering ialah limbah yang tersusun dari bahan organik maupun anorganik yang sifatnya lambat atau bahkan tidak dapat membusuk sama sekali. Contohnya itu ialah sampah plastik, pipa besi tua, dan kaleng. Untuk limbah padat lembut, limbah ini terdiri dari partikel-partikel kecil, ringan, dan mempunyai sifat mudah berterbangan atau volatil yang dapat membahayakan dan mengganggu pernafasan serta mata. Contohnya itu debu dan abu sisa pembakaran. Selanjutnya ialah limbah padat besar atau bulky waste. Limbah ini merupakan limbah padat yang berukuran besar dan rata-rata dihasilkan dari sisa elektronik yang rusak seperti meja, TV, kulkas, AC, dan lain-lain. Selanjutnya ada limbah padat berbahaya dan beracun atau biasa disebut limbah B3. Limbah jenis ini merupakan limbah padat yang berbahaya baik terhadap manusia, hewan, maupun tanaman ataupun lingkungan tempat limbah ini dibuang. Yang terdiri dari limbah padat patogen, merupakan limbah padat yang berasal dari rumah sakit dan klinik. Limbah padat beracun merupakan limbah padat yang berasal dari sisa pestisida, insektisida, kertas bekas pembungkus bahan beracun, baterai bekas, dan sejenisnya. Kemudian ada limbah padat radioaktif, merupakan limbah padat yang merupakan hasil sisa dari pembuatan nuklir. Kemudian adalah limbah padat ledakan berupa petasan, mesiu dari limbah padat perang, dan sebagainya. Selanjutnya untuk klasifikasi limbah padat itu ada 4, yaitu limbah biodegradasi, limbah daur ulang, limbah elektronik, dan limbah domestik. Untuk limbah biodegradasi, jenis limbah ini mencakup semua bahan organik sampah yang dapat diuraikan menjadi karbon dioksida, air, metana, atau molekul organik sederhana oleh mikroorganisme dan makhluk hidup lainnya. Limbah ini terurai oleh pengomposan, pencernaan aerobik dan inaerobik oleh mikroorganisme. Selanjutnya ada limbah daur ulang. Limbah ini merupakan limbah yang bermanfaat yang sering disebut sebagai limbah daur ulang karena dapat digunakan kembali. Ini adalah metode renovasi bahan limbah menjadi bahan dan benda baru dan berguna untuk menggunakannya kembali secara keseluruhan. Ini adalah metode alternatif terbaik untuk metode pembuangan limbah konvensional karena menghemat sumber daya alam dan membantu dalam menurunkan gas rumah kaca. Kemudian ada limbah elektronik. Limbah elektronik ini merupakan limbah dari perangkat listrik yang dibuang, elektronik bekas yang diperbaharui, digunakan kembali atau dijual kembali, atau logam yang digunakan pada induknya dan papan sirkuit dipulihkan dan digunakan kembali pada peralatan baru. Pengolahan limbah elektronik di negara berkembang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan efek kesehatan bagi manusia yang merugikan karena komponen scrap elektronik seperti CPU mengandung bahan yang berpotensi berbahaya seperti timbal, kadmium, berilium, dan penghambat api brominasi. Selanjutnya ada limbah domestik rumah tangga. Limbah padat atau sampah yang bersumber dari limbah rumah tangga ini meliputi sampah organik, ya itu merupakan sampah yang bisa terurai dengan sendirinya karena bisa membusuk seperti sisa-sisa sayuran. Kemudian ada sampah anorganik, merupakan limbah yang tidak bisa atau sulit diuraikan oleh proses biologi, misalnya plastik dan kaca, aluminium, kaleng, dan sebagainya. Untuk penjelasan klasifikasi limbah padat selesai sampai di sini. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih untuk Saudara Andika telah menjelaskan tentang limbah padat. Selanjutnya penjelasan tentang limbah gas yang akan dijelaskan oleh Saudara Rahmat Amiruddin. Kepada Saudara Rahmat Amiruddin dipersilakan.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu limbah gas. Limbah gas merupakan limbah yang disebabkan oleh sumber alami maupun sebagai hasil aktivitas manusia yang berbentuk molekul gas dan pada umumnya memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Limbah gas ini tentu saja berbentuk gas. Beberapa contoh limbah gas ini antara lain adalah kebocoran gas, pembakaran pabrik, asap pabrik, sisa produksi, dan lain sebagainya. Kemudian sifat-sifat limbah gas. Secara fisik, limbah gas dapat diidentifikasi dari adanya warna udara, bau, dan rasa. Beberapa gas berbahaya tidak menunjukkan ciri spesifik, sehingga akan sangat berbahaya jika terhirup masuk ke dalam paru-paru. Secara kimia, limbah gas memanfaatkan udara sebagai media. Secara alami, udara mengandung unsur-unsur kimia seperti O2, NO2, CO2, H2, N2, dan lain-lain. Penambahan gas ke udara yang melampaui kandungan udara alami akan menurunkan kualitas udara. Selanjutnya, klasifikasi limbah gas. Limbah gas yang dibuang ke udara biasanya mengandung partikel-partikel bahan padatan atau cairan yang berukuran sangat kecil dan ringan, sehingga tersuspensi dengan gas-gas tersebut. Bahan padatan dan cairan tersebut disebut sebagai materi partikulat. Seperti limbah gas yang dihasilkan oleh suatu pabrik dapat mengeluarkan gas yang berupa asap, partikel, serta debu. Apabila ini tidak ditangkap dengan menggunakan alat, maka dengan dibantu oleh angin akan memberikan jangkauan pencemaran yang lebih luas. Jenis dan karakteristik setiap jenis limbah akan tergantung dari sumber limbahnya. Oke, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Rahmat Amiruddin telah menjelaskan tentang limbah gas. Untuk selanjutnya, limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Kepada Saudara Aslam Ahmad Ya, dan tempat dipersilahkan. saya akan menjelaskan mengenai B3 atau limbah bahan berbahaya dan beracun. Di dalam pasal 1 ayat 1 PP nomor 101 tahun 2014, bahan berbahaya dan beracun atau B3 adalah suatu zat, energi, ataupun komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia. Lanjut. Ya, adapun sifat limbah B3 di sini yang pertama ada mudah meledak. Mudah meledak ini limbah B3 yang pada suhu dan tekanan yang standar dapat meledak karena dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi lewat reaksi fisika maupun reaksi kimia sederhana. Contohnya itu seperti asam perikat dan limbah bahan eksplosif oksidasi atau oxidizing. Limbah pengoksidasi adalah limbah yang dapat melepaskan panas karena teroksidasi sehingga menimbulkan api saat bereaksi dengan bahan lainnya. Contohnya adalah kaporit. Sifat yang ketiga adalah mudah terbakar atau flammable. Limbah yang memiliki sifat mudah sekali menyala adalah limbah yang dapat terbakar karena kontak dengan udara, nyala api, atau bahan lainnya meski dalam suhu dan tekanan standar. Contoh limbah B3 ini yaitu pelarut benzen. Sifat yang keempat adalah beracun atau toksik. Limbah toksik adalah limbah yang memiliki atau mengandung zat yang bersifat racun bagi manusia atau hewan sehingga menyebabkan keracunan, sakit, ataupun kematian baik melalui kontak pernafasan, kulit, maupun melalui mulut. Contohnya seperti buangan pestisida pada limbah pertanian. Kemudian ada sifat yang kelima,
yaitu berbahaya bagi lingkungan. Limbah ini adalah limbah yang dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan ekosistem. Misalnya adalah limbah CFC yang dihasilkan dari mesin pendingin seperti kulkas. Kemudian ada sifat yang keenam, yaitu korosif. Limbah yang bersifat korosif dapat menyebabkan kerusakan ataupun kehancuran pada benda. Contoh limbah ini adalah sisa asam sulfat. Kemudian limbah ketujuh, yaitu bersifat iritasi. Limbah yang dapat menyebabkan iritasi adalah limbah yang menimbulkan sensitivitas pada kulit, peradangan, maupun menyebabkan iritasi pernapasan, pusing, dan mengantuk bila terhirup. Contohnya adalah asam formiat yang dihasilkan dari industri karet. Kemudian sifat yang terakhir ada karsinogenik. Limbah yang bersifat karsinogenik adalah limbah yang dapat menyebabkan tumbuhnya sel kanker di dalam tubuh. Contohnya seperti senyawa arsenik. Lanjut. Kemudian klasifikasi limbah B3. Ada 3. Yang pertama, limbah B3 dari sumber spesifik, yaitu segala macam limbah berbahaya yang berasal dari kegiatan utama di dalam sebuah industri. Contoh dari limbah jenis ini diantaranya adalah pelarut yang terhalogenasi seperti klorbenzen dan metilen klorida. Kemudian yang kedua adalah limbah B3 dari sumber yang tidak spesifik. Sama halnya dengan limbah B3 dari sumber spesifik, limbah jenis ini juga berasal dari aktivitas industri. Hanya saja, limbah jenis ini bukan berasal dari kegiatan utama, melainkan dari kegiatan sampingannya, seperti pemeliharaan alat, pencucian, pengemasan, pelarutan, dan sejenisnya. Kemudian ada klasifikasi yang ketiga, yaitu limbah B3 dari B3 yang telah kadaluarsa, tumpah, dan bekas kemasan limbah B3. Sebagai informasi, limbah B3 juga memiliki masa kadaluarsa. Limbah yang sudah kadaluarsa ini tidak kalah berbahaya dari limbah yang belum kadaluarsa. Namun, karena memiliki karakteristik yang berbeda, limbah jenis ini dipisahkan ke klasifikasi yang berbeda. Limbah B3 yang tumpah dan bekas kemasan limbah B3 masuk ke dalam jenis ini juga. Beberapa contoh limbah lain yang juga masuk ke dalam jenis ini diantaranya adalah tembaga sianida, karbon disulfida, barium sianida, dan gas fluor. Sekian untuk limbah B3. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih pada saudara. Bukan dari pembahasan di atas, karakter limbah cair itu dapat kita ketahui dengan salah satu cara itu dengan sifat fisik, dengan melihat dari warna bau, suhu, dan viskositasnya, sehingga kita dapat bisa mengklasifikasikannya. Terus untuk karakter limbah padat dapat kita ketahui dengan mengetahui bentuk dan jenisnya. Dan yang terakhir itu ada karakter limbah gas yang sangat mudah menguap dan penyebarannya sangat cepat, sehingga banyak limbah B3 itu yang berasal sebagian besar itu adalah gas. Saran saya untuk pembelajaran kali ini adalah belajar lebih baik dalam terkait jenis-jenis limbah, sehingga kita dapat mengelolanya dengan sebaik mungkin. Dan yang kedua itu kenali jenis-jenis limbah di sekitarmu dan buatlah menjadi sesuatu yang bernilai. Itulah yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.